Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Tantangan rantai pasok internasional semakin bertambah berat seiring dengan meletusnya perang Iran dan Israel. Serta gangguan rantai pasok global tersebut pun dikhawatirkan akan berdampak terhadap kinerja industri manufaktur di dalam negeri. Memasuki hari ke-13, pertempuran antara Iran dan Israel semakin memanas. Apalagi Amerika Serikat membantu sekutu terdekat Israel menyerang dan menghancurkan sejumlah fasilitas nuklir di wilayah Iran. Iran tak tinggal diam dan langsung memperluas wilayah serangan dengan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Qatar. Tensi tinggi di kawasan Timur Tengah ini pun semakin menambah tekanan terhadap jalur distribusi dan rantai pasok barang-barang kebutuhan industri di banyak negara, termasuk Indonesia. Padahal jalur logistik internasional juga sudah mengalami gangguan dengan masih berlanjutnya konflik Palestina dan Israel, Rusia dan Ukraina, serta ancaman di Laut Merah dan Selat Hormuz. Sehingga dikhawatirkan akan mengancam rantai pasok bahan baku industri manufaktur di dalam negeri. Di sisi lain, sejumlah pelaku industri manufaktur sudah menyoroti kenaikan biaya logistik dan risiko gangguan rantai pasok, di mana biaya transportasi laut internasional sudah mengalami kenaikan. Dan bila perang masih akan berlangsung lama, maka diperkirakan terjadi peningkatan biaya logistik dan pengadaan bahan baku sebesar 15 hingga 20%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kinerja ekspor mebel dan kerajinan pada kuartal 1 tahun 2025 ini. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kinerjanya mencapai 644,83 juta dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita bandingkan dengan di sepanjang tahun 2024 mencapai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara target dari HIMKI sendiri di tahun 2030 mendatang mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya kinerja industri tekstil dan juga produk tekstil. Kuartal 1 2025 juga kita akan cermati bersama. Untuk pertumbuhan PDB-nya sekitar 4,64% secara tahunan. Kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 0,99%. Nilai ekspor per Februari 2025 mencapai 2,03 miliar dolar Amerika atau sekitar 2,67%. Neraca perdagangannya 0,78 miliar dolar Amerika atau sekitar 20,99%. Itu dia beberapa data yang kami sudah sampaikan kepada Anda pemirsa, dan untuk membahas tema kita kali ini seputar mewaspadai gangguan rantai pasok industri manufaktur nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom ini bersama dengan Bapak Abdul Sobur. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Halo Pak Abdul Sobur, apa kabar Pak? Ya, apa kabar? Salam sehat Mas Pras. Ya, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Pak Danang Gerindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Halo Pak Danang, apa kabar Pak? Baik Mas Pras, terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh Pak Abdul Sobur, mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu nih update kondisi dan juga kinerja Pak industri mebel dan kerajinan di tengah eskalasi konflik Iran dan Israel saat ini seperti apa nih posisinya? Silakan. Ya, pertanyaannya menarik sekali nih. Sementara ini Mas Pras dan rekan-rekan semua itu kondisi kita kan sedang tahap bernegosiasi, baik G2G ya yang dilakukan oleh pemerintah maupun kami sendiri di lintas asosiasi terhadap pasar Amerika khususnya ya. Di dalam hal ini kan kita kena tarif yang sangat tinggi ya, 2%, dan kalau konsepnya kita sepakat dengan trade balance ya, kemungkinan besar kita akan penuhi. Jadi Indonesia ini kan defisitnya nggak terlalu besar ya, kurang lebih 17 miliar dolar dibandingkan dengan Vietnam yang lebih dari 120. Jadi agak nggak logis ya gitu ya, bagaimana menutup defisit itu, sehingga apa? Ada optimisme di antara kami ya untuk bisa melihat pasar Amerika masih tetap menjadi pasar utama kita.
Karena bagaimanapun kan harus kita akui 54% pasar kami itu ke Amerika Serikat. Dan ini kalau terganggu, nggak mudah itu untuk mengalihkannya. Karena itu kami pada posisi tentu saja mendorong dan sangat berharap sekali pemerintah untuk bisa melakukan negosiasi yang efektif dan menyatakan bahwa Himki dan industri mebel nasional kita ini adalah partner yang strategis. Bila mereka tidak lagi belanja kepada Cina dan atau Vietnam, karena di belakang Vietnam itu ada Cina, maka Indonesia adalah menjadi tempat terbaik. Itu dasar pertimbangan kami. Tetapi kayaknya aspek politik mewarnai ini sepulang presiden dari Rusia. Kalau kita kan sebagai rakyat kan bangga aja melihat presiden kita mendapat tepuk tangan dari audiens ya. Tapi mungkin buat G7 dan Amerika ini sesuatu yang beda. Sehingga apa? Negosiasi ini bisa jadi diwarnai dengan aspek politik. Tapi moga-moga tetap rasional Mas ya. Industri mebel bisa bertumbuh ya sesuai dengan rencana kami dan tetap 54% atau tumbuh lebih besar lagi ke Amerika Serikat. Dan kami akan tumbuh 2 digit yakin ya bila memang betul-betul nanti pasca tanggal 9 Juli tarif kita bisa lebih rendah daripada Vietnam. Tetapi kalau sebaliknya ini mungkin masalah ya. Kalau sebaliknya tentu saja kita akan kalah bersaing dengan Vietnam atau Malaysia atau negara lain. Kira-kira begitu. Baik Pak Abdul. Masih ada optimisme begitu untuk melihat pasar Amerika Serikat di tengah eskalasi konflik geopolitik global begitu. Nah, dari industri tekstil dan juga produk tekstil ini Pak Danang, apakah kondisinya sama atau ada update terbaru ini? Silakan. Ya, tadi paparan yang disampaikan Mas Pras ya, itu ya sama seperti itu. Situasinya kita masih belum mengalami perbaikan ya. Memang ada harapan besar terkait dengan negosiasi dengan US ya, karena masalah retaliasi trade kemarin, masalah-masalah kebijakan trade yang di-apply oleh Pak Donald Trump ya. Tapi kita kalau melihat dari target Mas, kita masih mengharap Indonesia itu bisa mencapai 2,5% kok dari kontribusi pada PDB yang saat ini masih 0,97 atau 0,98 ya. Tapi gini, kalau Amerika benar-benar terlibat dalam konteks perang Israel dan Iran ini, maka kemungkinan target kita ke US akan menjadi semakin parah loh, karena mungkin akan terjadi begitu banyaknya dunia swasta di Amerika yang mengimpor produk-produk tekstil dan garmen kita juga akan mengalami penurunan ya, bukan karena kebijakan Trump itu sendiri, tapi karena harga-harga yang kita produksi untuk sampai ke ekspor ke Amerika akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Mengingat kita sangat tergantung juga dengan bahan baku yang diimpor dari negara-negara lain termasuk China. Nah, ini yang akan menjadi concern besar kita, justru agak sedikit bergeser dari kebijakan tarif yang masih belum bisa kita negosiasi untuk turun ke 10%, tetapi justru biaya-biaya logistik akan meningkat dengan sangat tinggi ya, antara 15-20%. Nah, kalau biaya logistik tinggi artinya bahan baku kita juga akan menjadi semakin mahal dan kemudian materi-materi produk jadi yang kita ekspor juga akan menjadi semakin mahal. Nah, ini concern besar kita justru di situ Mas. Bukan lagi sekedar negosiasi tim delegasi kita dengan Amerika, tetapi biaya-biaya ikutan itu akan menjadi semakin mahal Mas. Jadi indeks competitiveness kita akan semakin menurun karena biayanya semakin mahal gitu, dan kita tidak akan bisa bersaing dengan teman-teman kita produsen tekstil dan garmen seperti Vietnam. Mereka tidak akan terkendala dengan situasi yang dialami Indonesia. Mereka bisa mengambil bahan baku dari main supplier kita China ya, Vietnam dan segala macam itu, mereka tidak akan menghadapi kendala seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi kita akan menghadapi situasi yang semakin berat. Semakin berat karena mengingat kita tahu juga adanya perang tarif resiprokal begitu yang sudah diinisiasi oleh Amerika Serikat ini juga sudah menekan industri manufaktur di Indonesia, termasuk tadi mebel dan kerajinan, kemudian tekstil dan juga produk tekstil, apalagi ditambah dengan adanya eskalasi yang semakin panas begitu antara Iran dan juga Israel. Lantas seperti apa sih produk atau barang yang mengalami gangguan rantai pasok nih untuk industri manufaktur di Indonesia? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Danang dan juga Pak Abdul Sobur. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Gerinda Wardana kemudian juga Bapak Abdul Sobur. Nah, kalau kita cermati begitu dengan gangguan rantai pasok ya di tengah eskalasi yang semakin panas begitu untuk konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia, ada Rusia, Ukraina, kemudian Israel dan juga Iran begitu. Lantas jenis produk atau barang apa saja nih yang akhirnya mengalami gangguan rantai pasok di pasar internasional kemudian akhirnya terdampak terhadap industri manufaktur di Indonesia termasuk garment dan juga mungkin kerajinan ini Pak Abdul Sobur terlebih dahulu. Ya, kalau kita melihat secara umum apa yang tadi digarisbawahi juga oleh Pak Danang Ya, bahwa aspek logistik memang sesuatu yang masih menjadi problem besar kita ya. Ada ketergantungan bahan baku dan bahan-bahan atau komponen setengah jadi kepada impor ya. Kalau industri mebel dan kerajinan sangat kuat sekali untuk kepentingan yang disebut bahan baku ya karena kita memang cukup punya kayu ya, rotan, bambu dan lain sebagainya. Tetapi komponen lain seperti hardware, kemudian bahan-bahan finishing dan juga beberapa upholstery ya, pabrik yang juga masih diimpor karena tidak ada di dalam negeri itu pasti akan ikut mewarnai sehingga ini akan menjadi beban. Ketika memang dibandingkan dengan Vietnam yang masih satu daratan dengan China ya mudah mereka ya logistiknya pasti sangat sangat efisien ya. Apalagi kalau ada isu perang ini eskalasinya meluas pasti bukan hanya kepentingan bahan baku bahkan ekspornya sendiri juga akan terganggu ya. Saya kira itu ya. Tetapi saya punya optimisme bahwa memang kalau kita berpikir untuk kepentingan ekspor maka bahan baku pendukung tadi tidak mungkin kita hindari ya. Tetapi oke. kalau kita pikir untuk market domestik itu tersedia di dalam masih. Nah, Misalnya dari sisi jenisnya apa nih Pak Abdul Sobur yang mungkin selama ini masih kita harus datangkan dari luar negeri untuk ya tadi industri hardware teknologi? itu banyak sekali itemnya ya. Misalnya kayak engsel ya, Oke. tarikan kunci, Hmm. kemudian juga ada macam-macam hanger dan lain Hmm. sebagainya. Juga bahan-bahan finishing Mas ya. Itu kita belum mandiri. Oke, Bahan oke. finishing itu seperti apa namanya ada PU ya, ada poliuretan ya. Hmm. Kemudian juga ada banyak komponen di situ yang Ya. secara teknis itu masih kita impor. Walaupun di sini kita sudah punya vendor ya cukup kuat seperti Propan dan lain sebagainya, tetapi ada ketergantungan bahan dasar mereka juga masih impor gitu ya. Itu yang mungkin akan terkendala kalau rantai pasok itu terganggu gitu ya. Baik, baik. Nah ini kalau kita bicara mengenai industri TPT nih Pak Danang, apakah kondisi yang sama dialami? Dalam artian memang bahan baku sebagian besar juga masih harus didatangkan dari luar negeri. Sementara kita tahu gangguan jalur distribusi logistik internasional pun juga saat ini tengah mengalami gangguan di sana sini begitu. Ya, iya sama ya, kurang lebih sama. Tapi ya saya kira kalau dibandingkan dengan industri kerajinan yang berbahan dari kayu, Ya. kalau Indonesia TPT-nya kan berbahan dasarnya kan yarn ya, bagian dari komponen untuk produksi benang ya nantinya. Iya. Dan itu hampir 80% kan kita masih impor Mas. Jadi Oke. kemungkinan TPT dan garment akan mengalami situasi yang lebih tidak lebih baik daripada industri mebel dan kerajinan gitu. Nah ini konteksnya adalah ketika kita tidak sampai saat ini belum memiliki industri-industri bahan baku yang cukup memadai untuk menopang industri tekstil garment kita. Tidak Oke. ada salah satu BUMN pun yang memproduksi bahan baku untuk industri tekstil dan garment ya, terutama komponen produsen polyester, benang misalnya gitu. Meskipun ya ada beberapa industri swasta yang memproduksi itu. Tetapi tetap membutuhkan importasi bahan baku yang kebanyakan hari ini masih didominasi oleh China atau Tiongkok ya. Oke. Dan ini yang harus menjadi concern besar kita karena kita tidak bisa dengan tiba-tiba atau dengan waktu yang sangat cepat untuk memproduksi atau meningkatkan industri bahan baku tekstil dan garment di Indonesia. Karena ketika kita berbicara di sektor hulu untuk industri tekstil itu industri yang sangat padat teknologi ya, bukan seperti garment yang industrinya lebih banyak bertumpu pada tenaga kerja atau padat karya. Nah ini fasilitasi pemerintah sangat dibutuhkan di sini untuk kita bisa mampu switching atau memberikan insentif kepada tumbuhnya industri bahan baku di dalam negeri.
Oke. Ini harus diperhatikan cukup serius oleh pemerintah kita. Baik, nah dari sisi bahan baku tadi begitu, apakah pelaku industri TPT bisa mendapatkan alternatif pasokan bahan baku dari wilayah lain atau negara lain begitu Pak Danang? Sehingga ya kita bisa mendapatkan harga yang sama sesuai dengan kebutuhan juga di dalam negeri. Ya, hanya China dan India ya sebagian Hmm, kecil yang kita punya saat ini oke. sourcing ya. Tidak ada lagi negara yang bisa mensuplai bahan baku sebesar dan sekualitas yang kita butuhkan saat ini. Mesti butuh alternatif market, alternatif sourcing yang lebih banyak lagi. Dan ini harus dipikirkan dalam waktu segera. Mengingat potensi perang di Timur Tengah ini akan cukup panjang sebagaimana kita lihat Rusia dan Ukraina yang dulu kita pikir akan berjalan beberapa bulan aja, tapi nyatanya sampai tahun kedua belum selesai gitu. Betul. Nah, apalagi di Timur Tengah, di mana rekan-rekan eksportir dari bahan baku akan tergantung pada kestabilan politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Ini mesti apa ya? Ada sebuah terobosan yang sangat serius yang harus kita lakukan. Jangan hanya melihat ini situasi perang di negara Oke. lain ya, tapi dampaknya ke Indonesia itu sangat besar. Contoh satu lagi, bahan bakar ya, BBM. Sekarang nanti crude oil itu juga akan jauh di atas proyeksi APBN kita. Oke. Ya, ini kalau sekarang ada di angka 60 sekian, nanti bisa menjadi 100. Dan itu mempengaruhi seluruh sektor produksi tekstil dan garmen di Indonesia. Karena komponen-komponen bahan bakar itu adalah Ya. masih kita belum bisa menggantikan dengan energi terbarukan yang saat ini masih di bawah 3%. Oke, oke. Nah, baik Pak Danang, kalau dari sisi industri kerajinan begitu dan juga mebel, Pak Abdul Sobur, Anda melihat seberapa besar lah kalau kita lihat persentase dari kebutuhan bahan baku, kemudian biaya operasional, kemudian tadi dengan bahan BBM yang dibutuhkan. Nah, kalau kita bicara mengenai operasional, kalau misalnya tadi yang dialami oleh teman-teman dari industri TPT, apakah ada hal yang berbeda yang menjadi prioritas begitu yang untuk harus kita utamakan dengan kondisi saat ini, Pak Abdul Sobur? Ya kan kalau BBM atau energi ya itu kan walaupun dalam struktur biaya produksi kita mungkin masih berada di bawah 10% gitu ya. Oke. Tetapi posisinya itu sangat vital Mas. Ya. Kalau misalnya listrik itu terganggu ya berhenti produksi kan. Iya. Ya. Kalau listrik itu naik itu pasti kan costly ya jadi mahal. Karena itu memang rantai pasok itu menjadi bagian yang paling penting ya di dalam Oke. ekosistem industri ini ya. Boleh jadi memang Himki ya dalam hal ini industri mebel dan kerajinan mempunyai power yang sangat signifikan di dalam konteks ketersediaan bahan misalnya ya, baik itu kayu, bambu ataupun rotan atau bahan serat. Tetapi itu kan hanya baru satu komponen sebenarnya ya. 85% mungkin kita bisa mandiri. Tapi ketika ada komponen walaupun cuma 15% tidak kita miliki ya nggak jalan juga gitu ya. Oke. Tadi misalnya kan semua bahan-bahan itu kan perlu bahan finishing, perlu hardware, perlu fitting ya, perlu Oke. lain-lain yang kemudian itu akan menjadi. Tetapi kita juga lagi berpikir bahwa bagaimana memastikan supaya tingkat ketergantungan terhadap bahan-bahan dari impor itu berkurang ya. Ada beberapa kasus misalnya bahkan Mas Danang ya, mungkin juga karena di teman-teman API ini juga nggak ada bahan pabrik yang diharapkan atau diinginkan oleh buyer kami harus impor kan, mau nggak mau ya. Oke. Kan lartas gitu kan. Itu juga terjadi ya. Karena memang mungkin mereka punya spesifikasi khusus yang tidak sama dengan kompetitor lain sehingga perlu bahan yang sangat spesifik yang diproduksi hanya untuk dia. Berarti kan kita harus impor gitu ya. Kadang-kadang juga sampai ke kulit ya. Iya. Kulit kita bisa produksi di berbagai daerah termasuk Garut, tapi ada beberapa jenis kulit dengan kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Dan itu hanya bisa kita impor dari misalnya Itali ya, Oke. atau dari daerah-daerah lain yang memang penghasil kulit. Nah, ketergantungan itu ada. Jadi pengertiannya adalah belum ada yang 100% bisa mandiri. Kecuali Cina barangkali ya Mas Danang ya. Dia udah bisa mandiri 100% barangkali ya terhadap ekosistem industrinya.
Oke, lantas strategi dan mitigasi apa yang sudah disiapkan oleh pelaku industri manufaktur begitu dalam mengantisipasi gangguan rantai pasok global yang tengah terjadi saat ini? Kita akan ulas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girinda Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Kemudian juga ada Pak Abdul Sobur, beliau adalah Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Baik, nah menyikapi kondisi seperti saat ini, Pak Danang mungkin bisa melihat dan juga mungkin menyampaikan langkah-langkah mitigasi, strategi apa yang sudah disiapkan. Mengingat tadi ketergantungannya masih sangat besar nih terkait dengan bahan baku untuk produksi TPT di dalam negeri, Pak Danang. Ya, mitigasi jangka pendek yang harus dilakukan ya. Kalau jangka panjang seharusnya sih masuk ke dalam rencana strategik pemerintah yang disebut di situ RIPIN ya, rencana industri, pengembangan industri nasional ya. Karena manufaktur ini adalah manufaktur padat karya yang bisa menyerap atau mengatasi masalah gelombang pengangguran yang setiap tahun tuh bertumbuh sekitar 1,1 juta. Nah, mitigasi jangka pendeknya apa yang harus kita lakukan adalah menggunakan mekanisme pergeseran supplier ya, dari yang biasanya kita ambil dari China ya mungkin kita harus mulai bergeser ke negara lain yang misalnya negara-negara produsen bahan baku yang cukup besar. Kita bisa minta tolong Thailand atau Taiwan ya, saat ini mereka tidak punya industri bukan Thailand ya, maksud saya di Taiwan ya. Mereka juga memiliki industri cukup besar di bidang sektor tekstil dan garmen, meskipun kapasitasnya juga tidak sebesar China. Tetapi masalah-masalah seperti itu kan tidak bisa dengan cepat dilakukan karena membutuhkan pendekatan antar bisnis to bisnis yang bisa didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Karena pasti terdapat kenaikan-kenaikan biaya meskipun tidak secara langsung terdampak dari adanya perang Iran Israel ini. Tapi kenaikan-kenaikan biaya ini mesti dikompensasi dengan berbagai bentuk insentif dari government mengenai misalnya penurunan tarif pajak impor. Karena hanya negara-negara tertentu yang kita punya free import tarif ya untuk bahan baku ya. Tapi kita kan belum berbicara dengan negara-negara tersebut. Contoh juga India, kita juga memiliki kendala dengan supply chain dari India. Kita tidak mudah bisa melakukan pergeseran dari yang konvensional market itu terkait dengan supply chain bahan baku ke market yang lebih progresif lagi, karena kapasitasnya tidak bisa kita dengan mudah menggeser gitu, sangat tergantung pada besaran produk mereka, sehingga kita membeli ya mungkin jumlahnya jauh lebih sedikit gitu. Nah, ini alternatif mitigasi yang harus kita benar-benar pikirkan. Jauh lebih baik adalah mengembangkan industri bahan baku dalam negeri. Kita bisa melihat beberapa produsen chemical ya yang ada di dalam negeri yang mereka menjadi rantai supply chain kita untuk industri benang. Tetapi kapasitasnya masih kecil. Nah, ini yang harus kita mintakan kepada pemerintah kita untuk membantu mengembangkan kapasitas mereka. Bentuknya seperti apa? Nah, saya kurang paham bagaimana intervensi pemerintah bisa dilakukan untuk itu. Tetapi saya kira bisa, karena industri-industri ini kan industri yang sangat strategik, yang sangat dibutuhkan oleh negara kita untuk menyerap tenaga kerja yang saat ini begitu banyak. Angka pengangguran dan lulusan dari berpendidikan rendah kan setiap tahun masih tinggi, Mas Pras. Jadi ya harus ada sebuah political will yang kuat dari pemerintah untuk melindungi industri padat karya ini dari gejolak internasional yang beyond, yang di luar kemampuan kita. Jadi meningkatkan swasembada atau swadaya di industri dalam negeri kita menjadi salah satu program yang penting, sehingga mitigasi risiko terhadap international trade yang akan bergejolak dengan internasional geopolitik yang saat ini menjadi momok bagi seluruh dunia, seluruh negara bisa teratasi dengan baik kalau kita mampu memandirikan
industri-industri dalam negeri kita dalam rangkaian supply chain itu, mulai dari bahan baku sampai ke industri hilir. Oke, Begitu Pak Pras. itu dia berarti memang kemandirian dari industri manufaktur Indonesia dari sisi hulunya begitu ya, bahan bakunya begitu. Nah, dari Pak Abdul Sabur sendiri bagaimana Pak mitigasi yang sudah dilakukan begitu? Strateginya apakah sama, kemudian apakah sudah mendapatkan alternatif lain begitu untuk pasokan bahan baku industri di dalam negeri khususnya untuk kerajinan dan juga mebel? Memang dibanding industri lain ya, termasuk tekstil ya, atau TPT ya, Ya. mebel dan kerajinan ini punya strong point yang tadi saya sampaikan adalah bahan baku kita relatif aman. Dalam pengertian meskipun ada juga impor, tetapi potensi di dalam negeri dengan kita sebagai negara yang dengan hutan tropis terbesar ketiga dunia, itu sangat mungkin melakukan rekayasa bahwa kita bisa mandiri di bahan baku ya, baik itu kayu, rotan maupun bambu, bahkan serat. Tetapi yang tadi ya, ada beberapa ketergantungan yang disebut seperti engineering atau hardware atau bahan-bahan kimia lainnya untuk bahan finishing yang itu mungkin harus didorong sama seperti industri lain ya, mandiri di sini supaya tingkat ketergantungannya menjadi berkurang ya, atau bahkan kita 100% bisa mandiri. Meskipun sebetulnya tadi disampaikan bahwa persoalan utama kita saat ini lebih di market ya, bagaimana memastikan market kita ke Amerika Serikat dan ke emerging market yang mau kita coba alihkan karena ada terkendala tarif dengan Amerika Serikat. Ini juga tidak mudah karena perang sedang berkecamuk ya. Tadinya kita mau masuki itu ke Middle East, kemudian ke India, atau bahkan ke Afrika, juga ke Eropa. Ini belum kondusif gitu ya. Sehingga mungkin pilihan kami kalau dari aspek market ya, seyogianya memang pemerintah ikut betul-betul serius menjaga pasar dalam negeri untuk lebih kondusif. Ya. Dalam arti impornya kita harus tahan. Bagaimana menahannya banyak strategi ya, salah satunya mungkin dengan pengalihan port yang biasa lewat Tanjung Priuk ya, dialihkan ke luar Jawa misalnya supaya ada sedikit nafas buat kita di mana market di dalam negeri bisa kita lebih optimalisasi untuk menjadi substitusi daripada market yang sedang mengalami stagnasi ke Amerika Serikat atau bahkan ke Eropa. Itu juga bagian yang sebetulnya harus kita mitigasi jauh hari. Karena apa? Ketika Cina ini di-ban masuk dengan tarif tinggi, Vietnam itu mau nggak mau mereka akan menyerbu ke negara lain ya. Betul. Indonesia marketnya sangat seksi di situ dengan 280 juta udah pasti itu. Sampai sekarang sampai angka lebih dari $1 miliar itu artinya lebih daripada 16 triliun tuh Mas. Barang dari mereka udah masuk. Kan itu bisa kita ambil pekerjaan gitu ya. Karena bagaimanapun tuh Mbak, sama seperti industri, bahkan sebetulnya industri mebel ini lebih padat karya lagi. Kita punya data ya, per $1 miliar itu Mas Pras, itu ekuivalen bisa nampung tenaga kerja itu sampai kurang lebih 1 juta. Baik yang di dalam in-house maupun yang subkonnya gitu ya. Data kita itu sangat akurat di situ. Sehingga apa? Kalau tadi saya canangkan dengan teman-teman di $6 miliar sampai 2030, itu artinya jawabannya adalah 6 juta lapangan kerja. Yang sebetulnya political will tadi yang Mas Danang sampaikan harus diambil oleh pemerintah. Bagaimana sektor padat karya ini harus dilindungi gitu ya. Oke, itu dia beragam strategi yang sudah diterapkan untuk jangka pendek begitu, meskipun jangka panjang tetap diharapkan kehadiran pemerintah begitu melalui kebijakan-kebijakan insentif dukungan ya terkait dengan iklim usaha dan menciptakan pangsa pasar domestik sendiri yang nyaman dan ramah juga bagi industri lokal sehingga tidak lagi dihantam oleh serbuan-serbuan produk impor, sementara kita juga masih bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri begitu ya. Baik Pak Abdul Sabur, kemudian Pak Danang, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Salam sehat, salam sehat Mas Danang, Mas Pras. Terima kasih Mas Pras, Pak Sabur. Baik. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan mitigasi penurunan ekspor CPO di tengah konflik Iran-Israel. Market Review segera kembali.